Puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Waktu berjalan begitu cepat, sudah memasuki minggu kedua bulan Januari. Rupanya hujan pagi hari ini cukup mempengaruhi, banyak bangku yang kosong, rupanya kedinginan ya. Mari kita fokus kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 21 sampai 35, kemudian Lukas 12 ayat yang ke-51, nanti Ibu Ati yang akan membacakan ayat-ayat ini. Lukas 2 ayat 21 sampai 35, Lukas 12 ayat 51. Silakan semua bangkit berdiri. Lukas 2 ayat 21 sampai 35. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu, anak itu sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ayat yang kedua, Lukas 12 ayat yang ke-51. "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu, bukan damai,
melainkan pertentangan. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Inilah saat Tuhan, Engkau mau berkata-kata kepada kami pada pagi hari di dalam ibadah di rumah Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sebagaimana yang Tuhan mau, supaya umat-Mu, anak-anak-Mu ini menjadi paham setiap kebenaran yang ada dalam firman-Mu, sehingga kami tahu bagaimana kami akan hidup di tengah-tengah dunia yang terus berubah ini. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus menolong kami semua, memberikan pengertian dalam pikiran kami, supaya kami tahu ya Tuhan, apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Dan Tuhan mempersiapkan anak-anak Tuhan, supaya kami tetap dalam keselamatan yang Tuhan telah karuniakan kepada kami, dan berpegang teguh kepada firman-Mu setiap hari, setiap waktu dalam kehidupan yang terus berjalan ini. Karena itu urapilah kami semua yang hadir di sini. Bahkan jika ada yang masih streaming ya Tuhan, kami menyerahkan diri hamba-Mu ini dalam segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan dan keberdosaannya. Tuhan kuduskan, Tuhan layakan untuk menjadi alat Tuhan di dalam tangan Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Yesus kami menaikkan segala doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu Ibu Yulia mengatakan bahwa apabila di awal tahun banyak orang-orang pintar itu mengucapkan ramalan-ramalan tentang segala sesuatu yang terjadi atau juga prediksi-prediksi. Tetapi Bapak Ibu tahu kalau ramalan itu bisa berdasarkan horoskop atau perbintangan, bisa berdasarkan sio, 12 sio itu ya. Saya tidak tahu ini nanti Imlek ini sionya sio apa. Yang seringkali menjadi dasar ramalan. Atau juga mungkin kuamia dan lain sebagainya. Rajah tangan, garis tangan, atau garis wajah yang mungkin orang mengatakan kalau orang hidungnya besar itu rezekinya banyak gitu ya. Ada yang merasa hidungnya besar? Ya. Kalau hidung pesek sulit dapat jodoh gitu. Ya mesti ya. Nah, di tulisan tangan ini ada tulisan seperti huruf M gitu ya. Apa tuh M? Manusia mesti mati. Ya mesti ya. Nah, itulah seringkali acuan daripada ramalan-ramalan atau horoskop yang seringkali dulu ya. Saya tidak tahu sekarang mungkin masih ada. Libra minggu ini percintaan, cinta ditolak. Waduh. Dompet kosong. Ya, itu dasar-dasar daripada ramalan. Tapi kalau prediksi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berdasarkan sistem daripada proses data dari pengalaman empiris. Jadi hal yang sudah sering terjadi dari fenomena yang seperti ini, dari gejala yang seperti ini, kemudian dari data, dari survei. Nah itu prediksi itu lebih ilmiah. Dan orang mengamati situasi sehingga bisa memprediksikan apakah situasi politik, apakah situasi ekonomi, situasi cuaca. Dan itu juga bisa memberi pengaruh dalam hidup kita yang menimbulkan ketakutan. Misalnya akan ada bencana karena cuaca tidak sama. Ya, cuaca yang
terus berubah. Sebentar hujan yang deras, sebentar angin seperti mau kemarau. Sehingga dengan demikian ada panen gagal, akan ada kelaparan, akan ada banjir, akan ada kekeringan. Itu prediksi-prediksi yang diucapkan oleh para pengamat dan orang-orang yang melakukan survei. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, yang ada di dunia ini bukan cuma ramalan atau prediksi, tetapi juga nubuat. Nah, apa nubuat itu? Mari kita belajar di slide selanjutnya. Ciri-ciri daripada nubuat. Kalau tadi saya sudah memaparkan kalau ramalan dari mana, kalau prediksi dari mana, kalau nubuat yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang ke-25 sampai yang ke-35 itu dari siapa orang yang menubuatkannya. Ya. Untuk membedakan bahwa nubuat itu bukan ramalan. Untuk membedakan bahwa nubuat itu bukan prediksi. Tetapi dari ayat yang ke-24 sampai 25 sampai 27 itu kita bisa tahu orangnya yang bernubuat itu seperti apa. Dikatakan adalah di situ Simeon. Simeon itu seperti apa? Orang yang benar dan saleh, Roh Kudus ada di atasnya. Nah, itu sudah sesuatu hal yang membedakan. Bahwa nubuat itu ada sesuatu yang spiritual. Dan itu keluar daripada orang yang benar dan saleh. Ini adalah sebuah identitas. Kalau benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau saleh itu apa yang dia lakukan yang dinilai oleh Allah dan manusia. Semua yang terjadi dalam kehidupannya itu. Benar itu menyangkut apa yang di dalam dan terpancar keluar. Saleh itu ibadahnya, perilaku hidupnya. Karena apa? Roh Kudus ada di atasnya. Jadi beda Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sangat jauh berbeda. Roh Kudus, Roh Allah ada di atasnya. Dan di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, Roh Kudus menyatakan kepadanya, kepada Simeon ini, bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat keselamatan bagi Israel. Dia tidak akan mati. Jadi misalnya dia umur 70, 75, tapi keselamatan itu belum datang, dia tidak akan mati. Dan bukan hanya penyataan itu bagi dirinya, pada hari itu dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ini sungguh luar biasa. Karena apa? Roh Kudus ada di atasnya, Roh Kudus menyatakan kepada dia, dan dia pergi ke bait Allah juga karena dorongan Roh Kudus. Jangan bilang saudara-saudara, oh hari hujan Roh Kudus bilang saya jangan ibadah. Enggak gitu saudara-saudara ya. Tapi di sini Roh Kudus berkata pada hari itu yang pas ketika hari itu juga orang tua Yesus datang membawa Yesus ke bait Allah. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini pimpinan daripada Roh Kudus. Bukan kebetulan juga kalau dia akan bertemu dengan bayi Yesus itu. Karena apa? Tentu saja di hari orang melakukan pentahiran itu tentu bukan satu orang, Bapak Ibu dan Saudara. Pentahiran itu dilakukan bagi orang-orang yang baru melakukan hal-hal yang tidak kudus. Orang selesai cemar kain, orang selesai nifas seperti Maria, dan orang-orang lain
yang juga mau melakukan pentahiran atau juga menyerahkan kepada Tuhan anak mereka. Jadi ada banyak orang datang, tetapi Roh Kudus menunjukkan kepada Simeon ini ketika dia melihat bayi Yesus itu. Disitulah dia mulai bernubuat dan mengatakan, sekarang ya Tuhan, biarkanlah aku pergi dengan damai sejahtera karena aku telah melihat keselamatan itu. Bukan karena dia melihat bayi mungil, lucu, masih merah. Bukan. Tetapi dengan tuntunan dan hikmat Roh Kudus dia tahu bahwa yang ini, bayi yang ini. Kalau kita tengok di rumah sakit ya Bapak Ibu, banyak bayi di dalam box atau keranjang itu. Kadang-kadang kita mau menengok, ini bayinya yang mana, ini bayinya siapa, namanya siapa. Karena bayi rasanya sepertinya hampir sama semua. Tapi Simeon oleh karena tuntunan Roh Kudus, dia langsung mengambil bayi itu dan menatang di dalam tangannya, bukan menantang ya. Menatang itu dibopong begini saudara. Dan dia mengucapkan nubuat-nubuat tentang Yesus ini. Hatinya bersyukur. Dia tahu oleh Roh Kudus bahwa ini bayi adalah terang bagi Israel dan bagi bangsa-bangsa lain yang akan memberi keselamatan dan kemuliaan bagi mereka yang menerima bayi ini. Ini nubuat Bapak Ibu. Jadi nubuat itu dapat diidentifikasi dari siapa yang bernubuatnya itu. Harus seperti itu identitasnya. Orangnya benar, saleh, dan Roh Kudus ada di atasnya. Bukan semua orang bisa bernubuat. Sehingga kadang-kadang ada nubuat yang kacau, buat bingung. Saya dulu di Bandung les vokal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan dia ada di sebuah persekutuan, guru vokal saya ini perempuan. Usianya sudah cukup banyak, sekitar 40-an tahun tapi masih lajang. Suatu saat ketika datang di sebuah persekutuan, ada orang yang bernubuat. Mengatakan Pak AS ini harus berjodoh dengan ibu ini. Padahal Pak AS ini udah punya tunangan loh saudara. Nubuatnya bilang begitu. Apakah itu mendatangkan damai sejahtera bagi tunangannya Pak AS ini? Kalau bagi Ibu E ini, oh ya senang sekali. Dia sudah usianya 40 sekarang kok ada nubuat seperti itu. Itu sempat menjadi kehebohan saudara-saudara. Ini perlu memang diuji. Oleh karena itu, sebuah nubuat itu harus diidentifikasi siapa yang bernubuat. Dan apa yang menjadi isi daripada nubuatnya, serta apa penggenapannya, saudara-saudara. Bukan hanya sampai di situ nubuat daripada Simeon tentang anak itu, tetapi dia juga mengatakan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya, ya. Bukan hal membedakan gender, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi itu ada maknanya. Jadi bapak-bapak jangan, loh kok ibunya toh kok bukan bapaknya. Ya. Nanti kita akan lihat. Dia berkata kepada Maria bahwa anak ini akan menjadi suatu tanda perbantahan untuk membangkitkan atau menjatuhkan orang. Anak ini, Yesus itu akan menjadi tanda perbantahan yang akan membangkitkan atau menjatuhkan orang. Yang berikutnya, dan sebuah pedang
akan membelah jiwamu sendiri, kata Simeon kepada Maria. Aduh, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di ayat yang ke-33, sesudah mendengar nubuat yang baik-baik tentang anak itu, bahwa anak itu adalah terang, bahwa anak itu adalah yang membawa keselamatan, bahwa anak itu akan menjadi kemuliaan bagi orang yang menerimanya. Tetapi di balik itu, anak ini akan menjadi suatu tanda yang membawa perbantahan dan membangkitkan atau menjatuhkan orang. Bahkan sebuah pedang akan membelah jiwamu sendiri. Itu bagaimana? Nah, itulah saudara-saudara, sebuah fakta yang dikatakan oleh nubuat Simeon ini adalah suatu hal yang perlu kita pahami oleh orang-orang percaya anak Tuhan di zaman ini. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat apa dan siapakah dia yang dinubuatkan itu. Slide selanjutnya. Yesus itu yang diutus oleh Allah. Seperti yang saya katakan di dalam Natal, menjadi anak Allah, menjadi anak manusia. Oleh karena itu, sebagai anak manusia harus mentaati semua peraturan Taurat. Supaya apa? Supaya dia tidak bercela. Saudara perhatikan di ayat yang ke-21. Dan ketika genap 8 hari umurnya, maka ia disunat. Jadi kalau sunat menurut Taurat itu 8 hari. Bukan ketika mau lulus SD mau ke SMP ya, umur 13. Bukan, juga tanpa bancaan Bapak Ibu Saudara. Kalau sunat menurut Taurat itu 8 hari. Kalau ada yang masih mau sunat umur 12-13, kalau kelas 6 SD, Bu teman-temanku kok disunat, aku kok tidak disunat. Itu menurut siapa Bapak Ibu Saudara? Bukan menurut Taurat orang Yahudi. Juga bukan menurut Alkitab. Itu perlu belajar. Itu disunat oleh orang tuanya. Kemudian di ayat yang ke-22 dikatakan, dan ketika genap hari pentahiran, itu 40 hari Bapak Ibu Saudara. Jadi usia 8 hari dilakukan menurut Taurat. Usia 40 hari bersama ibunya juga ditahirkan setelah nifas dan anaknya juga Yesus diserahkan kepada Tuhan. Ini sesuatu yang aneh. Loh, Yesus kok diserahkan kepada Tuhan? Bukankah Yesus itu Tuhan? Karena pada waktu itu dia anak manusia. Dia anak daripada Yusuf dan Maria. Dia adalah dilahirkan oleh karena Roh Kudus melalui kandungan Maria. Tetapi dia tetap harus melalui proses-proses sesuai hukum Taurat itu. Jadi kata-kata dan ketika genap, ayat 21, 8 hari. Dan ketika genap hari pentahiran 40 hari. Semuanya dilakukan oleh orang tua Yesus kepada Yesus. Dan ketika dia berumur 30 tahun, dia juga dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Hal ini apakah perlu bagi Yesus? Tidak, bukan. Karena Yesus itu Tuhan. Karena Yesus itu anak Allah. Tetapi dia menjalani proses itu supaya sebagai anak manusia dia tidak bercela dan dia tidak berdosa. Dia menjalani sepanjang hidupnya semua tuntutan Taurat itu termasuk kutuk dari hukum Taurat. Karena apa? Kutuk hukum Taurat itu ketika manusia, orang-orang yang berpegang pada Taurat tentu tidak bisa melaksanakan ke-10 hukumnya itu dengan sempurna tanpa jatuh, tanpa cacat. Bukan cuma 10. Taurat itu diuraikan lagi menjadi 163 butir oleh para orang Farisi itu dengan detail-detailnya. Bukan hanya
kuduskanlah hari Sabat. Bukan, tetapi hari Sabat tidak boleh jalan lebih dari sekian kilometer, mil. Hari Sabat tidak boleh menyalakan api. Hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan dan seterusnya. Jadi 10 itu dipecah menjadi butir-butir, menjadi peraturan dan ketetapan. Jikalau orang tidak mampu melakukannya, maka dia akan mati, Bapak Ibu Saudara. Itu kutuknya. Jadi Yesus di sepanjang hidupnya itu menggenapi seluruh hukum itu termasuk kutuknya. Sehingga di dalam surat Galatia dikatakan pasal yang ketiga ayat yang 10 sampai 13. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Pada waktu Yesus digantung di kayu salib, akhirnya dia mengatakan sudah genap. Artinya apa? Dia sudah menggenapi semua syarat-syarat itu yang harus dia lakukan sebagai orang Yahudi. Sebagai orang yang harus mentaati Taurat tanpa cacat. Maka dia katakan sudah genap, Bapak Ibu dan Saudara. Itulah Yesus ketika dia menjadi sebagai anak manusia. Tidak ada yang bisa dicari kesalahannya. Tetapi kenapa dia harus menjadi suatu tanda perbantahan? Kenapa dia harus membawa pertentangan seperti kata Lukas 12 ayat yang ke-51, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Bapak Ibu membaca ayat di dalam Lukas 12 mulai ayat yang ke-49 itu lebih lagi membuat hal yang membuat kita menjadi ngeri karena Tuhan Yesus mengatakan, aku melemparkan api ke bumi. Api apa itu Bapak Ibu? Bukan api Roh Kudus. Kalau api Roh Kudus itu dicurahkan. Tetapi Yesus mengatakan, aku melemparkan api ke bumi untuk melihat bagaimana respon manusia itu terhadap kebenaran. Jadi ada apa dengan Yesus yang dinubuatkan seperti itu? Itu ada apa? Karena apa? Dia sudah menggenapi seluruh hukum Taurat itu sampai kepada mati secara terkutuk itu. Namun dia masih tetap menjadi pokok perbantahan. Slide berikutnya. Oleh karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Oleh karena dia adalah Injil yang memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau Natal kita selalu menyanyikan damai sejahtera turun ke bumi kepada orang-orang yang berkenan. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus sendiri mengatakan, kamu mengira aku datang ke bumi membawa damai? Bukan, aku bukan membawa damai, tetapi aku membawa pertentangan. Bagaimana maksudnya? Dia memang keselamatan dan tidak ada nama lain di kolong langit ini yang memberikan keselamatan kepada kita kecuali di dalam Yesus. Itu sejajar dengan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada jalan lain ke Bapa. Tidak ada nama lain untuk keselamatan kecuali Yesus. Tetapi kalau dia adalah pokok atau tanda yang menjadi perbantahan, memang mulai daripada orang-orang Yahudi ketika Yesus muncul awal dari pelayanannya. Contohnya dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, langsung reaksi daripada orang Yahudi itu mengatakan, pergilah ke bait Allah pada hari-hari lain. Hari pertama sampai hari yang ke-6. Mengapa engkau menyembuhkan orang pada hari Sabat? Bukankah ada hari-hari lain? Yesus berkata, kalau kamu punya kambing atau lembu masuk ke dalam sumur pada hari Sabat, tidakkah kamu akan menolongnya? Tetapi ini manusia. Tidakkah justru aku harus menolong dan menyelamatkannya? Itu sudah mulai pertentangan Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Karena dia datang bukan untuk mengobrak-abrik Taurat, tetapi
menerapkan kebenaran itu sesuai dengan apa yang seharusnya manusia itu mengerti. Ini bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Mengapa di dalam sepanjang pelayanan Yesus 3,5 tahun itu dia selalu ditentang oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Orang-orang Saduki juga tidak percaya kebangkitan orang mati. Sementara Yesus terus memberitakan ada kebangkitan orang mati. Ada, dan nanti kamu akan lihat sendiri. Dan bukan cuma sampai di orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang Saduki, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selalu ada pertentangan di dalam semua ajaran Yesus. Karena apa? Kalau Taurat mengatakan gigi ganti gigi. Maksudnya bukan kalau copot ganti gigi palsu, bukan saudara-saudara ya. Kalau saudara itu ditonjok, giginya lepas, boleh tonjok lagi sampai gigi orang itu juga lepas. Itu Taurat. Tetapi Yesus, kasihilah musuhmu. Itu kebenaran. Dan itu tidak mudah. Dunia itu dengan Taurat sejajar. Mata ganti mata, lencur ganti lencur. Kalau orang berhantam sampai dia babak belur, boleh hantam lagi sampai babak belur. Jadi apa bedanya kalau seperti itu? Tetapi Yesus, ampunilah, doakanlah, berkatilah musuhmu. Itu pertentangan yang dibawa di dalam diri Yesus ke dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, yang sudah dikuasai oleh dosa, yang terus berkembang, terus menjalar seperti halnya penyakit kanker, kata Rasul Paulus. Dosa itu menjalar, metastasis. Terus kemana, saudara-saudara. Dari yang terkecil. Saya mendengarkan kemarin seorang pendeta berkhotbah katanya. Benar-benar seorang yang melayani Tuhan, seorang anak Tuhan, jangan pernah berkata bohong kecil ataupun besar, karena tidak ada bohong kecil, saudara-saudara. Bohong putih, bohong untuk kebaikan, itu tidak ada di dalam Alkitab. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak, titik. Artinya itu adalah secara keseluruhan dalam bahasa yang sering kali kita kenal itu adalah berintegritas. Nah iyo, nah ora. Jangan katakan iya gitu kan. Ya iya ya tidak. Iya karena apa? Sebetulnya bohong. Tetapi bohong itu kita tidak bisa jelaskan dasar kebohongan kita itu. Dan ketika kita sudah berbohong sekecil apapun, apabila ada perkembangannya yang lain, kita juga harus berpikir untuk menutupi kebohongan yang pertama dan seterusnya. Itu yang dibongkar oleh kebenaran Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena itu mengapa Yesus selalu membawa pertentangan. Bahkan bukan hanya di kalangan orang Yahudi. Di kemudian harinya, di kalangan orang Yunani juga, para filsuf. Orang-orang Yunani itu penuh dengan tujuan keilmuan dalam hidup ini, mencari akar, sebab segala sesuatu dari asal mulanya, epistemologisnya seperti apa, dari mana, terus dicari. Sehingga mereka mengizinkan di kota-kota mereka, di Efesus, di Athena, itu banyak dewa. Kalau mau sembah dewa ini, dewa itu, menurut keyakinan kalian itu benar, itu lakukanlah. Sambil ditelusuri, sambil dipelajari akarnya, mereka terus berpikir seperti yang saya kemukakan waktu Natal. Kalau mau mencari Tuhan itu di mana Tuhan itu? Muncullah
orang-orang gnostik, orang-orang yang mencari segala sesuatu berdasarkan penemuan ilmiah, tetapi juga orang-orang yang kemudian akhirnya menjadi ateis. Itu adalah pertentangan pada kebenaran. Karena ada Yesus, maka timbullah dari pikiran manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini menentang sebisa-bisanya, menentang kebenaran itu atau ingin membuktikan kebenaran itu. Tetapi manusia tidak pernah mau kalah. Karena apa? Niatnya semula ingin jadi seperti Allah, bukan niatnya semula ingin jadi seperti Allah. Sampai pada zaman Rasul Paulus, sebelum dia menjadi rasul, bahkan dia juga menentang jalan Tuhan. Dia juga menentang orang-orang percaya pada zaman itu, diobrak-abrik, dikejar-kejar, lagi ibadah, diobrak-abrik, diusir. Sama ya, mirip dengan zaman sekarang. Baru doa di rumah 8 orang diusir. Baru mengadakan Natal, sekelompok orang saja diobrak-abrik. Itu sepertinya terulang atau pengulangan ketika di zaman Saulus. Kenapa? Karena Rasul Paulus berdiri atas kebenaran Taurat dan kebenarannya sendiri. Yang selama itu Taurat selalu bertentangan dengan Yesus. Aneh bukan? Mengapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak paham kebenaran yang sejati. Taurat itu adalah untuk mendidik orang mengerti dosa. Jangan ini, jangan itu, jangan. 10 jangan, saudara-saudara. Tetapi Yesus itu menyelesaikan masalah dosa. Itu yang harus kita ketahui. Karena itu dia terus ditentang, terus menjadi pokok perbantahan dari zaman orang Yahudi, dari zaman orang Yunani, zaman Saulus, sampai dia menjadi Paulus. Kemudian ketika dia sudah menjadi Paulus, bagaimana? Dia juga tidak dengan mudah memberitakan Injil di sana sini, selalu ditentang, selalu disesah, selalu dicambuk, selalu disakiti, dianiaya. Itu sisi yang lain daripada Injil damai sejahtera dan sukacita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sulit menjangkau jiwa bukan? Sekalipun ketika menjelang Natal saya selalu dengungkan, program Natal itu jangkau jiwa. Tetapi bagaimana ketika saudara akan menghadapi, membawa satu orang saja kepada Tuhan. Padahal banyak orang, masih sangat banyak orang yang ada di dalam dosa, yang ada di dalam kehidupan yang cemar, yang gelap, di sisi gelap yang masih dicengkram oleh maut. Itu yang harus kita hadapi dan harus kita kerjakan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi kita bukan hanya beribadah, tetapi kita juga adalah pembawa berita kebenaran dalam segenap aspek kehidupan kita ini. Bukan supaya hanya orang melihat, tapi orang juga mendengar. Bukan menunggu orang bertanya, mengapa saudara kok kelihatan begitu sukacita walaupun keadaan sangat buruk, walaupun penuh dengan penderitaan, tetapi saudara tetap sukacita. Baru saudara bersaksi. Tetapi saudara-saudara, bagaimana kita ini memperdengarkan kebenaran di dalam Yesus Kristus itu, sekalipun itu menimbulkan pertentangan. Bukan kita ini harus berdebat. Bukan kita ini harus memaksa. Tetapi Yesus selalu menyatakan itu Bapak Ibu dan Saudara. Sampai bagaimana hingga hari ini
Yesus yang disalib itu masih terus dipertentangkan. Itu bukan Yesus, itu diganti dengan Yudas. Yang bangkit itu juga bukan Yesus. Bagaimana bisa bangkit? Ya memang saudara-saudara. Bagaimana bisa bangkit? Karena dia ditutup oleh kafan. Karena dia ditimbuni dengan rempah-rempah. Yang beratnya itu 50 kati rempah-rempah itu. Bagaimana bisa bangkit? Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai hari ini para arkeolog Inggris itu mengatakan tidak ada bukti arkeologi untuk Yesus sampai hari ini. Tidak ada bukti arkeologi peninggalan Yesus yang kami temukan sampai hari ini. Memang tidak ada. Karena Yesus tidak punya apa-apa di dunia ini. Waktu lahir pakai lampin, waktu mati dia dilucuti, pakaiannya dibagi 4, ada jubahnya yang tidak berjahit itu diundi. Apa yang Yesus punya di dunia ini? Seperti kata Pak Surya ketika beliau masih bisa berkhotbah, tidak ada giginya tertinggal, tidak ada rambutnya tertinggal di kuburan karena dia bangkit dalam tubuh yang baru. Dan sampai hari itu ini masih menjadi pertentangan Bapak Ibu dan Saudara. Itu terus menjadi tanda perbantahan untuk menjatuhkan dan membangkitkan. Jadi kebenaran itu ditolak oleh dunia ini. Tapi apakah karena kebenaran itu ditolak kemudian kita akan hidup di daerah abu-abu? Apakah kita tidak mau menunjukkan kita di dalam Yesus? Kita menolak yang tidak sesuai dengan kebenaran. Siapapun saudara-saudara di sini, yang usia lanjut, yang dewasa, yang muda, yang remaja, laki-laki, perempuan, dimanapun saudara berada. Apakah kita berani menunjukkan apa yang kita dapat dari Yesus? Nah, inilah yang membedakan kita seharusnya. Bahkan pertentangan itu bukan hanya di kalangan luar, tetapi Yesus berkata, aku datang membawa pemisahan di dalam keluarga. Ada yang orang tua bukan orang percaya, bahkan dari 2 agama yang berbeda. Anak dari orang Kristen. Lalu bagaimana di rumah? Ada yang kemudian ibadah sembunyi-sembunyi. Karena apa? Kalau terbuka nanti menjadi perbantahan, pertentangan. Bahkan mungkin bisa diusir, dibenci, kehilangan hak waris dan seterusnya. Sampai hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Banyak kita mendengar kesaksian-kesaksian. Setelah menerima Kristus justru keluarga mereka benar-benar tidak mau menerima. Tidak bisa menjadikan mereka anggota keluarga, anak ataupun apapun juga. Diusir, bahkan diusir dari kampung, dari lingkungan, bahkan harus dipenjara. Suatu saat saya mendengar khotbah Yusuf Roni berkata, ketika dia harus dihadapkan kepada Bareskrim dan seterusnya ditanyakan, apa yang membuat kamu percaya itu apa? Saya baca Alkitab. Yang mana? Coba tunjukkan yang mana. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu juga Allah. Di dalam dia segala sesuatu diciptakan. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang dijadikan. Dan firman itu menjadi manusia. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu yang membuat saya percaya. Lalu anggota Bareskrim mengatakan, coba saya baca, kok saya tidak jadi orang percaya. Lalu Pak Yusuf Roni mengatakan, gak beda. Saya dipilih, Bapak tidak dipilih. Itu jawabannya. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kebenaran itu ditolak di mana-mana, termasuk saudara, pengikut Yesus ini, di hari-hari yang akan datang, mungkin kita akan menghadapi lebih banyak lagi pertentangan dan perbantahan atas kekristenan dan kesulitan dan berbagai-bagai hal yang mungkin akan kita hadapi di waktu-waktu yang akan datang. Maukah saudara
Siapkah saudara? Kuatkah saudara? Saya melihat, saya berharap di tahun 2025 ini jemaat lebih berkomitmen untuk setia, untuk tetap teguh iman, ibadah, melayani. Tapi saya melihat dalam 2 minggu ini justru jemaat berkurang. Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah yang harus kita pikirkan. Karena apa? Apa yang dikatakan Simeon kepada Maria. Sebuah pedang akan membelah jiwamu sendiri. Jiwa Maria sendiri tanpa Yusuf. Karena apa? Maria itu adalah Hawa kedua. Kalau Yesus itu adalah Adam kedua yang tidak gagal, maka Maria juga adalah Hawa kedua yang tidak gagal. Kalau Hawa ketika mendengarkan suara setan itu dia gagal. Tetapi Maria ketika dia komit, jadilah padaku menurut kehendakmu karena aku ini hambamu. Dia tidak cukup hanya mengandung, melahirkan, menanggung bayi Yesus, membesarkan sampai Yesus disalib. Dia ada di samping salib. Itulah nubuat yang berarti sebuah pedang membelah jiwamu sendiri. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen harus punya jiwa yang fighting spirit. Jiwa yang berjuang, jiwa yang melawan, jangan kalah. Baru hanya hujan, baru hanya jauh jarak, baru hanya karena pusing, baru hanya karena apapun sedikit. Di mana kekuatan kita, bahwa kita ini terhisap kepada orang-orang yang mau dibangkitkan. Atau saudara mau menjadi kelompok yang dijatuhkan. Tahun 2025 ini, saudara mau menjadi orang yang dibangkitkan dalam Kristus Yesus. Atau saudara mau menjadi orang yang jatuh karena saudara gugur dari iman, kesetiaan, hidup benar dan saleh seperti Simeon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di awal tahun, tanggal 6 Januari dibuka oleh sebuah kedukaan. Itu sebuah pelajaran bagi kita. Bahwa kita tidak tahu di dalam tahun 2025, Januari, Februari, Maret, sampai Desember, apa yang akan terjadi di dalam diri kita. Saudara di mana? Saudara mau hidup terus setia, teguh, melayani. Karena saudara mau hidup dalam kebenaran dan melakukan apa yang benar. Atau saudara di warna abu-abu, kehitam-hitaman, dan saudara hilang dan saudara jatuh. Mari tentukan sikap saudara. Mari kita tunduk kepala.